Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang grafik hipermedia dan multimedia. Sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Putri Puspita Suwirto dengan NIM F1D1210008. Saya di sini berperan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum memulai diskusi, saya juga akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada presentator pertama atas nama Asrina dengan NIM F1D1210020, dan yang kedua ada Nur Astriani Eka yang berperan sebagai presentator kedua dengan NIM F1D1210037, dan yang presentator ketiga bernama Ila Rahmayanti dengan NIM F1D1210078, dan presentator keempat atas nama Anita Rahmadani dengan NIM F1D1210076, dan yang terakhir presentator kelima atas nama Asna dengan NIM F1D12177. Konsep besar dalam pemaparan materi kami pada hari ini yaitu fokus pada komputer dan grafik, yang kedua ada media dinamis, dan yang ketiga adalah multimedia yang interaktif. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada presentator pertama atas nama Asrina untuk memaparkan materi. Saya persilakan kepada presentator pertama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada presentator pertama atas nama Asrina untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Asrina sebagai presentator pertama akan mempresentasikan materi fokus pada komputer grafik, poin sejarah komputer grafik. Baik, sejarah komputer grafik terdiri menjadi 4 era. Di era pertama, itu terjadi sekitar tahun 1950-an. Di tahun ini memasuki era grafika komputer yang sangat interaktif dengan mengembangkan komputer worldwide yang menggunakan cathode ray tube atau disingkat dengan CRT. Sekitar tahun 1959, alat program otomatis atau disebut dengan Automatic Programming Tool diteliti oleh sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang general. Pada era kedua, era ini dimulai sekitar tahun 1960-an. Di era ini, perkembangan komputer semakin pesat, ditandai dengan seorang Ivan Sutherland berhasil menemukan sistem penggambaran yang bernama Sketchpad. Nah, penemuan ini dianggap sebagai cikal bakal grafika interaktif yang lebih modern. Selanjutnya, pada era ketiga, dimulai sekitar tahun 1970-an. Setelah ditemukan Sketchpad, para pemerintah dan juga para ilmuwan sudah sadar akan potensi komputer grafika pada era ini, terutama pada bidang produksi. Sebab pada masa itu, industri pada bagian desain membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Dan yang terakhir, pada era keempat, terjadi sekitar tahun 1980-an. Di masa ini, penggunaan komputer grafika sudah sangat berkembang. Sejak saat itu, para ilmuwan pun mulai berlomba-lomba untuk mengembangkan komputer grafika ini. Salah satu metode yang dikembangkan adalah teori algoritma baru. Sekitar tahun 1990-an, muncullah metode baru yang dikenal sebagai metode hibrid. Baik, demikianlah sejarah perkembangan komputer grafik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari presentator pertama atas nama Asrina. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya mempersilakan kepada presentator kedua untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan pembahasan dari presentator pertama. Setelah era keempat, perkembangan komputer grafis semakin berkembang pesat. Bahkan, macam-macam software grafis pun penggunaannya sudah merambah ke industri yang lain. Contohnya, pada industri hiburan, pada perfilman, pendidikan, pada saat presentasi, simulator, desain grafis, dan lain-lain. Jika dilihat dari sisi gambar yang ditampilkan, komputer grafik dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah motion dynamic. Pada dasarnya, motion dynamic ini mengambil sudut pandang seseorang kepada objek yang ada di layar. Metode ini sangat cocok digunakan pada simulator dan juga game yang lebih banyak berhubungan dengan simulasi. Yang kedua adalah update dynamic. Metode ini juga cocok digunakan pada simulator, akan tetapi metode ini lebih ke sifatnya prediksi.
Itulah tadi pemaparan materi dari presentator kedua atas nama Nur Astriani Eka. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator ketiga untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang media yang dinamis. Dunia teknologi komunikasi merupakan dunia yang dinamis, di mana akan terus muncul teknologi yang lebih maju dari teknologi-teknologi sebelumnya. Selain sambungan antara device yang semakin memudahkan hubungan antara satu sama lain, Internet Connecting pada masa depan akan berbasis pada teknologi LTE. Selain sambungan koneksi dan kecepatan internet, teknologi artificial intelligence pun akan mendominasikan teknologi komunikasi pada masa yang akan datang. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari presentator ketiga kami atas nama Ila Rahmayanti. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator keempat untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi 3 yaitu multimedia interaktif. Pertama yaitu pengertian multimedia interaktif. Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media atau format file yang berupa teks, gambar, atau vektor atau bitmap, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital atau komputerisasi, digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik, sedangkan pengertian interaktif terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Berdasarkan pengertian multimedia dan interaktif tersebut, maka multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada 129 penggunanya. Yang kedua, manfaat multimedia. Manfaat multimedia terbagi menjadi 7. Yang pertama, ekonomi atau bisnis. Penyajian bisnis bisa merupakan multimedia linear atau multimedia interaktif yang diperlukan untuk menjelaskan sesuatu lebih terperinci dan akurat. Informasi dibuat bisa dalam bentuk CD atau DVD sehingga dapat digunakan untuk presentasi dimanapun. Kedua, informasi dan komunikasi. Penyajian informasi dapat dikomunikasikan menggunakan alat bantu seperti hard copy, CD atau DVD, atau komputer. Pembuatan dan penyajian informasi dengan komputer berbasis multimedia dilengkapi dengan kemampuan menyajikan animasi, suara, dan interaktif link, sehingga lebih komunikatif. 3. Iklan. Pembuatan iklan berbasis multimedia dapat dilakukan dengan komputer melalui cara pemodelan pembuatan animasi teks dan gambar serta suara. Iklan dibuat agar bisa disajikan melalui televisi atau dibuat dalam bentuk CD-ROM sehingga dapat digunakan dimanapun pemasar dan konsumen berada. Keempat, pendidikan. Bidang pendidikan dalam penyampaian bahan ajar secara interaktif dan dapat mempermudahkan pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti suara atau audio, video, animasi, teks, dan grafik. Perhatian peserta didik akan lebih terpusat dan rasa untuk mempelajari hal-hal lain karena merasa tertarik akan menjadi penyajiannya. 5. Game. Sama halnya dengan film game 2 dimensi atau 3 dimensi juga dapat digunakan sebagai sarana informasi, pendidikan, dokumentasi maupun hiburan. Game merupakan multimedia interaktif yang sangat digemari anak-anak. Game dibuat untuk keperluan penggunaannya melalui televisi atau internet sehingga dapat digunakan dimanapun. 6. Hiburan. Multimedia mengubah sajian tradisional komputer yang berupa teks menjadi suatu media yang menarik perhatian dan keingintahuan penerimaan informasi menjadi semakin baik jika disusun secara baik sehingga multimedia bisa menjadi sangat menghibur. Yang terakhir yaitu 7. Virtual reality merupakan pengguna multimedia untuk penjelasan secara langsung. Virtual reality dapat digunakan sebagai sarana pemasaran, presentasi, pemodelan, atau hiburan dan lain-lain. Dengan virtual reality, pemasaran untuk memasarkan produk yang menarik perhatian dan minat konsumen. 3. Komponen multimedia. Komponen multimedia terbagi menjadi 7, yaitu teks, grafik, gambar, video, animasi, audio, dan interaktivitas. 4. Tools. Sebagai sebuah sistem multimedia, terdiri dari komponen-komponen pendukung seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan ide atau gagasan, atau kreativitas, serta organisasi sebagai wadahnya.
Jadi itulah tadi pemaparan materi dari presentator keempat kami atas nama Anita Rahmadani. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator kelima untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi yaitu data yang dipadatkan. Dalam ilmu komputer, pemampatan data atau kompresasi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam menyimpannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Terdapat dua jenis pemampatan data, yaitu pemampatan tanpa kehilangan (lossless data compression) dan pemampatan berkehilangan (lossy data compression). Pertama, pemampatan data tanpa kehilangan. Pemadatan tanpa kehilangan memiliki batas rendah di mana berkas tidak bisa dipadatkan lebih jauh lagi. Teorem Shannon menunjukkan bahwa pemadatan data tidak bisa menghasilkan kadar kode yang lebih rendah daripada entropi Shannon berkas, tanpa menyebabkan kehilangan informasi. Maka apabila suatu berkas sudah dipadatkan, misalnya berkas gambar disimpan di berkas zip tersebut tidak bisa lagi dipadatkan. 2. Pemampatan data berkehilangan. Dengan teknik ini, kehilangan data yang kecil masih dapat diterima dengan algoritma tertentu. Detail berkas yang dipangkas supaya ukuran data bisa dikecilkan. Contohnya, pemadatan data dengan format berkas gambar JPEG bisa menyimpan data yang banyak, tapi juga mampu memangkaskan bagian-bagian visual yang kurang penting demi menghemat memori simpan. Jadi itulah tadi semua pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya kira dan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.